Oke, baik. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai vektor satuan, ya. Nah, di sini di vektor satuan ini berdasarkan definisinya dikatakan bahwa jika vektor U merupakan sebuah vektor yang memiliki panjang vektornya itu sama dengan 1, ya, sama dengan 1, maka vektor tersebut disebut sebagai vektor satuan. Tapi jika panjang vektornya itu tidak bukan 1, maka kita bisa mencari vektor satuan dari vektor U. Nah, sebagai contoh ya. Sebagai contoh di contoh 5 ini, di sini ada U. U itu 1, 1, 1. Jadi elemen dari vektor U itu 1, 1, 1. Sementara elemen dari vektor V itu 1/3, 2/3, 2/3. Jadi kita akan mencari panjang vektor dari masing-masing vektor tersebut. Sekarang di vektor U, ketika kita mencari panjang vektornya, diperoleh panjang vektornya itu sama dengan akar 3. Sementara di vektor V itu panjang vektornya adalah 1. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa V ini merupakan vektor satuan. Karena apa? Karena panjang vektornya itu sama dengan 1. Sedangkan U ini bukan merupakan vektor satuan karena panjang vektornya itu nilainya adalah akar 3, sehingga kita dapat mencari vektor satuan dari U. Walaupun vektor ini bukan merupakan vektor satuan, tapi kita bisa mencari vektor satuan dari U itu dengan apa? Dengan rumus ini, yaitu U dibagi dengan panjang vektor U. Jadi U-nya itu kan 1, 1, 1 di sini dari soal. Dibagi dengan akar 3, maka 1 bagi akar 3 itu hasilnya adalah 1/3. 1 bagi akar 3 itu 1/3. 1 bagi akar 3 itu sama dengan 1/3. Jadi vektor satuannya adalah 1/3, 1/3, 1/3. Itu merupakan vektor satuan dari vektor U. Seperti itu. Oke. Selanjutnya terkait norma operasi vektor. Nah, norma operasi vektor di sini itu lebih khusus kepada norma penjumlahan vektor, ya, atau norma vektor U, norma vektor U ditambah vektor V, ya. Jadi norma vektor U ditambah norma vektor V itu tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan norma dari vektor U ditambah vektor V, ya. Jadi kalau norma vektor U tambah vektor V itu, ya, norma penjumlahan itu rumusnya adalah, ya, U norma U kuadrat ditambah norma V kuadrat ditambah 2 dikali norma U kali norma V dikali cos alfa, dimana alfa ini adalah sudut yang terbentuk antara U dan V dari titik inisial yang sama. Jadi kita harus cari alfanya dulu atau sudut yang dibentuk. Sementara kalau untuk norma pengurangan itu perbedaannya hanya pada tanda ini. Kalau di sini norma pengurangan, maka di sini ini dikurang, ya. Itu aja bedanya untuk norma pengurangan. Oke, mungkin langsung ke contoh soal, ya. Ini untuk norma perkalian. Kalau norma perkalian K kali U, jadi norma dari K dikali vektor U itu sama saja dengan K dikali norma U, tapi nilai K-nya itu adalah nilai mutlak. Jadi kalau misalnya dia nanti nilainya adalah negatif, maka kita mutlakkan terlebih dahulu nilai K-nya. Oke, sebagai contoh di sini, misalkan norma vektor U, ya, norma vektor U itu sama dengan norma vektor V, yaitu akar 2, di mana arah U tersambung dengan V. Jadi kalau di sini berarti di sini U, ini U nyambung ke V.
ya, nyambung ke V. Di mana sudut yang terhitung adalah sebesar 60 derajat. Jadi ini 60 derajat nih. Ya, 60 derajat. Ini vektor V. Nah, karena vektor U di sini titik-titik inisialnya bukan merupakan sudut dari titik inisial, ya, bukan merupakan titik sudut dari inisial, maka si vektor U ini kita geser. Jadi kita geser ke sini, kita perpanjang, maka diperoleh di sini titik inisial yang sama di sini. Berarti kalau ini berarti sudutnya adalah 2 kali dari sudut alfa yang pertama, sehingga di sini adalah 120 derajat. Itu untuk alfanya. Jadi kita akan menghitung nilai dari norma vektor U tambah norma vektor P untuk penjumlahan dan negatif 3/4 dari norma vektor U. Jadi langsung masukkan aja ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah norma vektor U kuadrat ditambah norma vektor V kuadrat, ya, plus 2 kali norma vektor U kali norma vektor V kali cos alfa. Maka di sini vektor U, norma vektor U dan norma vektor V itu sudah dapat akar 2, maka di sini akar 2 kuadrat dikali 2 dikali akar 2 kali akar 2 cos 120. Cos 120 itu negatif setengah, sehingga di sini akar 2 kuadrat itu 2, akar 2 kuadrat 2 tambah 2, akar 2 kali akar 2 itu 2, sehingga 2 kali 2 itu hasilnya 4 dikali dengan setengah, maka hasilnya adalah 2. Nah, di sini kenapa akar 2? Di sini masih kuadrat. Ya. Jadi kalau mau mencari norma vektor U tambah norma vektor V, maka di sini harus kita akarkan. Jadi U plus V itu sama dengan akar 2. Sedangkan untuk nilai negatif 3/4, nah di sini kita harus mutlakkan terlebih dahulu sehingga dia dapat 3/4. Panjang norma vektor U itu akar 2, sehingga 3/4 dikali akar 2. Dapatnya adalah 3/4 akar 2. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu terkait hasil kali titik atau dot product, ya. Jadi di sini untuk hasil kali titik dari ruang 2 dan ruang 3. Jadi kalau misalnya ada U dan V, ya, U dan V, maka vektor U dikali vektor V itu sama saja dengan mengalihkan tiap elemennya. Jadi U1, V1, U2, V2 dikalikan baru dijumlahkan, ya. Jadi hasilnya di sini adalah konstanta, bukan merupakan vektor. Jadi hasil kali titik dari dua buah vektor itu adalah hasilnya adalah skalar, ya. Skalar atau konstanta, bukan vektor seperti itu. Nah, mungkin langsung aja ini bisa kalian baca sendiri, ya, baca sendiri untuk sifatnya. Jadi di sini ada sifat kali titik, ya, sifat utama hasil kali titik. Jika U dikali U itu sama saja dengan panjang dari norma U kuadrat, ya. Kalau U dikali U sama dengan 0 itu jika salah satu U-nya itu sama dengan 0, gitu. U kali V itu sama saja dengan V kali U. U plus V kali W itu sama saja dengan U kali W ditambah V kali U. V kali W. Nah, ini adalah sifat-sifat dari hasil kali titik. Sekarang kita ke contoh. Jadi di sini ada vektor U, ada vektor V. Maka U dot
V ya. Jadi hasil kali titik itu U dot V bacanya. Jadi 1 ini kali dengan 1/3 ditambah 1 dikali 2/3, 1 dikali 2/3, maka hasilnya adalah 5/3. Nah, kalau ini di sini kan ada yang ditanya adalah 5U kali V. Nah, di sini bisa kita cari terlebih dahulu 5 dikali U baru 5 dikali V. Sama saja sebenarnya. Ya. Jadi di sini 1 dikali min 1 ya. 1 kali min 1 adalah min 1. Jadi 5 dikali min 1. Terus 2 dikali 3 itu 15 dikali min 2. Jadi di sini karena kan ini 5U, maka 5 dikali 1 itu 5, baru dikali dengan min 1. Terus 5 kali 2 itu 10, baru dikali dengan 3. Terus di sini 5 dikali 3 itu 15 dikali dengan min 2 di sini. Maka hasilnya ini kalikan terlebih dahulu. Jadi kalau udah dikalikan baru dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 5. Oke, kita lanjut terkait sudut antara dua vektor. Nah, sudut antara dua vektor ini ya, jika sudut antara U dan V dari titik inisial yang sama adalah alfa, maka besar sudut antara U dan V ditentukan oleh, jadi di sini cos alfa. Jadi cos alfa itu adalah U kali V per panjang vektor U atau norma vektor U dikali norma vektor V. Jadi jika U dan V ya saling tegak lurus atau ortogonal, maka kita bisa notasikan U tegak lurus V, maka U kali V itu sama dengan 0 jika U dan V nya tegak lurus ya. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan U itu adalah 101 dan V itu adalah 011, maka cos alfanya itu adalah, kita gunakan rumus yang ini ya. Cari dulu hasil yang bawah ini ya, kalikan yang atas. Di 1 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1 ya. Jadi hasilnya adalah 1/2, karena di sini hasilnya adalah akar 2, ini akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Maka di sini kan cos alfa ya. Cos alfa itu setengah, maka kita harus cari alfanya. Jadi nilai cos berapa yang nilainya setengah? Jadi nilai cos 60 itu kan setengah, maka alfanya adalah 60. Seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini ada U, ada V ya, kita kalikan dua buah vektornya, maka didapatkan hasilnya adalah 0. Maka vektor U dan vektor V ini merupakan vektor yang saling tegak lurus. Karena apa? Karena perkalian dari vektor tersebut hasilnya adalah 0. Seperti itu. Nah, di sini ini kita masuk ke proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal di sini jika U dan vektor A, vektor U dan vektor A memiliki titik inisial yang sama ya, titik inisialnya itu sama, maka proyeksi ortogonal dari U sepanjang A, ingat ya ini U sepanjang A, dinotasikan dengan proyeksi AU. Nih AU, berarti ini bacanya adalah apa? Proyeksi ortogonal dari U sepanjang A. Maka rumusnya
adalah vektor U kali vektor A dibagi norma vektor A kuadrat dikali A. Sedangkan vektor komponen dari U ya yang ortogonal dengan A dinotasikan dengan U min proyeksi ortogonal dari U terhadap sepanjang A. Ini rumusnya. Ini untuk vektor komponen U-nya. Kalau ini adalah proyeksi ortogonalnya. Oke, nah sekarang kalau tadi itu adalah proyeksi ortogonal, sekarang adalah panjang proyeksi ortogonal. Jadi beda ya antara proyeksi ortogonal dan panjang proyeksi ortogonal. Jadi kalau panjang proyeksi ortogonal dari U sepanjang A ini ya, jadi bedanya ada ininya nih lambangnya. Maka harga mutlak dari U dikali A per norma vektor A sama dengan norma vektor U dikali cos alfa. Nah ini yang ini untuk panjang vektor komponen U-nya. Mungkin langsung aja ke contoh ya. Nah di contoh ini ada U dan V. Berdasarkan contoh diperoleh alfanya adalah 60 derajat. Proyeksi ortogonal U sepanjang V ya, berarti ini masukkan ke rumus ya, kita dapatkan hasilnya adalah 0,5, nih masukkan rumus ini. Jadi cari dulu yang akar ini dapatnya adalah akar 2 dikuadratkan itu 2, ini dapatnya 1 ya, ini 1 kalikan dengan ini. Jadi kalikan masing-masing, setengah kali 0, 0, setengah kali 1 ya, setengah kali 1, setengah kali 1, setengah. Sedangkan vektor komponennya, kalau kita cari vektor komponennya gunakan rumus ini ya. Vektor komponen itu berarti vektor U dikurang vektor V ya, U dikurang proyeksi vektor U sepanjang V. Jadi hasil ini ya, ini adalah vektor komponen U-nya. Sebaliknya panjang proyeksi ortogonal dari V sepanjang U, jadi ini dibalik aja. Proyeksi UV kan kalau tadi VU ya, kan di sini panjang ya, dari V sepanjang U, berarti V panjang V cos alfa. Jadi ini jadi ini bisa menggunakan dua rumus ini atau ini ya. Jadi maunya yang mana terserah. Kalau di sini kan gunakan rumus yang ini, U cos alfa, karena di sini proyeksi ortogonal dari U sepanjang A. Kalau di sini kan panjang proyeksi ortogonal dari V sepanjang U, maka di sini V cos alfa. Nah, jadi akar 2 dikali cos 60 sama dengan setengah. Dan untuk komponen vektor V-nya U dikurang proyeksi dari V ya. Jadi di sini sama saja dengan vektor V kuadrat dikurang proyeksi ortogonal ya, panjang proyeksi ortogonal dari V sepanjang U. Jadi di sini akar 2 dikurang setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Jadi kan akar 2 dikurang setengah akar 2. Berarti kan di sini harus dikali 2. Jadi 2 akar 2 per 2 dikurang akar 2 per 2. Jadi ini kurang 1 di sini, berarti kan 1 akar 2 per 2 sama saja kan di sini 1, artinya sama saja dengan setengah akar 2 gitu. Oke.
mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan dibaca kembali terkait materi ini ya, dibahas kembali dari pembahasan-pembahasan, karena saya di sini hanya menjelaskan secara ringkas saja, bukan secara detail dari penjelasan-penjelasan yang ada. Jadi penjelasan-penjelasan yang ada saya rasa di materinya sudah tertera, tinggal kalian baca ya. Oke, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.